Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kali ini kita sedang belajar di rumah atau belajar online, namun kalian harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Agar kalian lebih semangat dalam belajar, sebelum belajar kita sama-sama tepuk semangat bareng-bareng ya anak-anak. Ayo semuanya siap-siap. Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Semuanya sudah semangat? Kalau semuanya sudah semangat, sebelum belajar, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan kalian isi absensi melalui WhatsApp grup kelas ya anak-anak. Setelah kalian mengisi absensi kehadiran hari ini, sebelum belajar, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Baca doa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tentang operasi hitung pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah siswa menyimak penjelasan materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan dengan benar. Yang kedua, setelah siswa menyimak materi penjelasan tentang pengurangan pecahan, siswa dapat melakukan pengurangan pecahan berbeda penyebut dengan benar. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi operasi hitung pecahan ya anak-anak. Di sini, Ibu memiliki kertas lipat. Kalian bisa siapkan juga kertas lipat di rumah ya anak-anak. Nah, setelah kalian menyiapkan kertas lipat, sama seperti yang Ibu siapkan ini, selanjutnya kita lipat kertas lipat ini menjadi dua bagian ya anak-anak. Nah, kita lipat seperti ini ya anak-anak, menjadi dua bagian. Setelah kita lipat seperti ini, selanjutnya kita potong menggunakan gunting ya anak-anak. Selanjutnya kita potong menggunakan gunting. Nah, bagaimana kalian sudah memotong? Nah, setelah kita potong kertas lipat ini menjadi dua bagian, berarti kertas lipat ini sekarang bernilai 1/2 bagian. Sudah paham? Sudah bisa melipatnya dan memotongnya? Ya, pintar sekali. Selanjutnya, Ibu memiliki kertas lipat yang kedua. Kertas lipat yang kedua ini, Ibu akan membaginya menjadi 3 bagian. Jadi caranya sama seperti yang pertama tadi ya anak-anak. Kita lipat kertasnya menjadi 3 bagian seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita gunting lagi ya anak-anak. Kita gunting menjadi 3 bagian. Nah, bagaimana kalian sudah selesai menggunting? Nah, setelah Ibu bagi kertas lipat tadi menjadi 3 bagian, jadi kertas lipat ini bernilai 1/3 bagian. Anak-anak, kertas lipat yang pertama tadi sudah kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu bernilai 1/2 bagian. Sedangkan kertas yang kedua tadi sudah kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 1/3 bagian.
Selanjutnya, kita langsung masuk ke penjumlahan pecahan ya anak-anak. 1/2 ditambah 1/3. Apakah bisa langsung kita jumlahkan anak-anak? Ya, betul sekali. Dari kedua pecahan ini tidak bisa kita langsung jumlahkan ya anak-anak, karena penyebutnya berbeda. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu mana pembilang dan mana penyebut? Angka yang paling atas, yaitu angka 1, kita sebut dengan pembilang. Sedangkan angka yang paling bawah, yaitu angka 2, kita sebut dengan penyebut. Dalam penjumlahan pecahan, jika berbeda penyebut, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 1/2 ditambah 1/3, penyebutnya berbeda. Ada angka 2 dan angka 3. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Anak-anak, kertas lipat yang sudah kita potong tadi memiliki bagian pecahan 1/2 dan 1/3. Selanjutnya, kita jumlahkan pecahan 1/2 ditambah 1/3 ya anak-anak. Sebelum kita menjumlahkan kedua pecahan tersebut, kita harus mengubah penyebutnya terlebih dahulu agar sama. Jadi, kita harus mencari KPK dari 2 dan 3. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan ketiga adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi anak-anak, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Selanjutnya, kita langsung selesaikan penjumlahan dari pecahan tersebut ya anak-anak. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan, karena penyebutnya sudah kita rubah jadi 6, jadi masing-masing per 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Kita masuk ke materi pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Anak-anak, selanjutnya Ibu memiliki contoh soal pengurangan pecahan, yaitu 4/5 dikurangi 3/4. Karena kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 5 dan 4, jadi kita harus mencari KPK dari 5 dan 4 ya anak-anak. KPK dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Sedangkan KPK dari angka 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Jadi KPK dari 5 dan 4 yaitu 20. Selanjutnya, 4/5 dikurangi 3/4 sama dengan, kita ubah penyebutnya menjadi 20. Per 20 dikurangi per 20. 20 dibagi 5 dikali 4. 20 dibagi 5 berapa anak-anak? 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Yang kedua, 20 dibagi 4 dikali 3. Berapa anak-anak? Hasilnya yaitu 15. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Lalu,
16/20 dikurangi 15/20 yaitu 1/20. Anak-anak, setelah ibu memberi penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, selanjutnya kalian isi soal evaluasi yang ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Sebelum ibu menutup pelajaran, ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya anak-anak. Hari ini kita telah belajar materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Begitu pula dengan pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Jadi kita harus mengubah pecahan menjadi pecahan lain sehingga penyebutnya sama. Sebelum menutup pelajaran, ibu akan mengingatkan kepada kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah ibu kirimkan melalui WA Group. Jangan lupa dikerjakan, tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu, dan tetap jaga kesehatan kalian. Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Baca doa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.